Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ambrose Leonangu Edu selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas dua materi. Yang pertama, pembelajaran politik SD, dan yang kedua, sistem pemerintahan di Indonesia. Pertama, kita akan membahas materi pembelajaran politik SD. Pembelajaran politik adalah kegiatan edukatif yang internasional dan edukatif untuk mengarahkan individu pada proses belajar berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pembelajaran politik sebagai upaya yang disengaja untuk mempengaruhi individu agar lebih aktif dalam perjuangan politik dan memilih tanggung jawab etis yang tinggi dalam kehidupan politiknya. Untuk anak usia SD, pelajaran politik yang bisa disampaikan antara lain tentang nilai-nilai integritas, pembagian peran, kerjasama, tanggung jawab, keadilan, atau tentang hak warga negara. Berikutnya, tujuan pembelajaran politik. Dituangkan dalam Impres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda, yang menyatakan tujuan pembelajaran politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pembelajaran politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, manfaat. Ada 3 manfaat. Yang pertama, memperluas pemahaman, penghayatan, serta wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat positif. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Penerapan pembelajaran politik di SD ada 2. Yang pertama, penerapan pembelajaran politik di dalam kelas. 1. Kurikulum yang diterapkan yang diturunkan pada pembelajaran mata pelajaran tertentu yang memuat pendidikan politik, penggunaan buku teks pelajaran yang sesuai, dan pelaksanaan nilai dan norma yang tercermin dalam pembelajaran. 2. Kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di dalam kelas seperti pembentukan struktur pengurus kelas, pembentukan kelompok ketugasan belajar ataupun tugas piket kelas, dan pemasangan atribut kenegaraan, contohnya lambang negara, foto presiden dan wakil presiden, dan slogan kebinekaan. Dan yang ketiga, peranan guru dalam pembelajaran diantaranya adalah penggunaan strategi-strategi dalam pembelajaran, manajemen kendala belajar siswa dan penanganannya, serta manajemen dinamika perbedaan individu di dalam kelas. Penerapan pembelajaran politik di luar kelas. 1. Keadaan multikultural antar komponen sekolah yang berlangsung kondusif, yang dibuktikan dengan adanya hubungan antar komponen sekolah yang terjalin dengan baik dan kecenderungan siswa dalam berkelompok tidak mempermasalahkan perbedaan latar belakang. Kedua, sekolah memiliki kegiatan pengembangan diri untuk melatih sikap politis siswa oleh sekolah. Untuk mengembangkan sikap politis siswa diantaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib seperti pramuka untuk semua kelas, PKS untuk kelas 4, dokter kecil untuk kelas 5, serta organisasi atau kegiatan siswa seperti upacara bendera dan latihan upacara bendera, pemutaran lagu-lagu nasional, kegiatan pembelajaran di luar kelas, kegiatan market day, dan media penyampaian informasi seperti mading sekolah dan koperasi sekolah. Berikutnya konsep-konsep politik, ada 5, yaitu yang pertama klasik. Pada pandangan klasik, Aristoteles mengemukakan bahwa politik dianggap atau digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kedua, konsep kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuris formal yang statis. Ketiga, konsep kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Yang keempat, konsep fungsionalisme.
David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Sedangkan, menurut Harold Laswell, politik merupakan who gets, what gets, when gets, and how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Yang kelima, konsep konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia. Pengertian sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Sistem ini dibedakan menjadi 1. Presidensial, parlementer, semi-presidensial, komunis, demokrasi liberal, dan liberal. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem dalam bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Dalam suatu negara, menurut Montesquieu, diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Tujuan pemerintah negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya tujuan pemerintah negara Indonesia. Lembaga-lembaga berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia, bekerja sama secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Bentuk pemerintahan antara lain: 1. Aristokrasi. Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, aristo yang berarti terbaik dan kratia yang berarti untuk memimpin. Kedua, demokrasi, yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Ketiga, demokrasi totaliter. Demokrasi totaliter yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarawan Israel untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. 4. Emirat. Emirat berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah wilayah yang diperintah oleh seorang emir. Meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok tersebut. Yang kelima, federal. Federal adalah kata sifat dan kata dari kata federasi. Biasanya kata ini merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. 6. Meritokrasi. Meritokrasi berasal dari kata merit dan atau manfaat. Meritokrasi merujuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi dan berkemampuan. 7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. 8. Negara kota atau negara bagian yang terbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, dan pemerintahan berdaulat penuh. 9. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. 10. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Berikutnya, klasifikasi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan
Eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem pemerintahan presidensil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Berikutnya, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan sebelum diamandemen. Yang pertama, 1. Kekuasaan tertinggi diberikan kepada MPR. 2. DPR sebagai pembuat undang-undang. 3. Presiden sebagai penyelenggaraan pemerintahan. 4. Pemerintah DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. 5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. 6. BPK pengaudit atau keuangan. Berikutnya, sistem pemerintahan setelah amandemen tahun 1999 sampai 2002. Yang pertama, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang kedua, komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. 4. Presiden tidak membubarkan DPR. 5. Kekuasaan legislatif lebih dominan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat, dan kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyebutkan nama atau kalimat. Sekian dan terima kasih.